رسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala, serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab pada masa itu. Terhitung tak kurang dari 360 berhala terdapat di sekitaran Ka'bah. Hal inilah yang membuat sulit dalam melakukan perubahan di kota tersebut. Oleh karena itu, dakwah pada mulanya dilakukan secara siri atau sembunyi-sembunyi. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah yang saat itu masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai kemusyrikan, sehingga hal itu bisa saja memancing amarah mereka. Hal yang pertama dilakukan ketika wahyu sampai kepada Rasulullah adalah menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat beliau, keluarga, serta sahabat-sahabat karib beliau. Rasul juga berdakwah kepada setiap orang yang beliau kenal sifat baiknya. Rasulullah mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan dan kebaikan, sedangkan orang mengenal beliau sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesalehan. Alhasil, banyak di antara mereka yang sama sekali tidak terombang-ambing oleh keraguan terhadap keagungan jiwa Nabi dan kebenaran berita yang beliau bawa. Dalam sejarah Islam, mereka yang paling awal dan pertama masuk Islam dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Di barisan terdepan tercatat istri Nabi Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membenarkan seluruh yang beliau bawa dari Allah. Beliau juga memberi dukungan sepenuhnya dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan masuk Islamnya Khadijah, beban Rasulullah SAW semakin ringan. Jika Rasulullah mendengar caci maki dan perbuatan kasar terhadap beliau yang membuatnya sedih, Allah menghilangkan kesedihan itu melalui Khadijah saat beliau kembali padanya. Khadijah memotivasi beliau, meringankan bebannya, serta membenarkannya dan menganggap remeh reaksi negatif manusia terhadap beliau. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Khadijah binti Khuwailid. Selanjutnya, laki-laki pertama yang mengimani Rasulullah dan membenarkan risalahnya ialah Ali bin Abi Thalib. Di antara nikmat yang dikaruniakan Allah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah hidup langsung di bawah didikan Rasulullah sebelum Islam. Ali tinggal bersama Rasulullah SAW sampai beliau diutus Allah sebagai utusannya. Ali mengikuti beliau, beriman kepada beliau, dan membenarkan beliau. Setelah Ali bin Abi Thalib masuk Islam, kemudian Zaid bin Haritsah menyusul menganut agama Islam. Zaid adalah mantan budak Rasulullah yang dimerdekakan. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib, Zaid tinggal bersama Rasulullah hingga beliau diangkat sebagai Rasul. Putri-putri Rasulullah SAW sebagai orang yang setiap hari melihat kepribadian ayahnya yang begitu mengagumkan. Putri-putri Rasulullah segera mengikuti agama yang dibawa oleh ayahnya itu. Mereka adalah Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Dengan demikian, rumah Rasulullah SAW adalah rumah pertama yang dihuni oleh keluarga beriman
dan tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyusul kemudian sahabat Rasulullah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau tampakkan keislaman dan dakwah untuk Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar dengan sangat giat mengajak orang-orang kepada agama Islam. Beliau merupakan sosok lelaki yang lembut dan berbudi luhur serta suka berbuat baik. Beliau terus berdakwah kepada kaumnya yang dia percayai. Berkat hal itu maka masuk Islamlah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam, serta merupakan garda depan Islam. Setelah mereka merespon positif dakwah Abu Bakar membawa mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan cara yang sama dilakukan Rasulullah dalam pertemuan pengarahan agama, karena dakwah ketika itu masih bersifat individu dan sembunyi-sembunyi. Sedangkan wahyu sudah turun secara berkesinambungan, termasuk perintah mendirikan sholat, karena semua nabi melakukan sholat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan di awal adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Pada awal Islam jumlah muslimin masih sedikit dan mayoritas kalangan lemah, sehingga jika para sahabat Rasulullah ingin melaksanakan sholat, mereka menuju ke Syib guna menjauhkan diri dari pandangan orang-orang Quraisy agar tidak mendapat gangguan. Ketika Sa'ad bin Abu Waqqas bersama beberapa orang dari sahabat Rasul sedang mendirikan sholat di Syib, tiba-tiba beberapa orang dari kaum musyrikin datang ke tempat mereka. Orang-orang Quraisy itu mencaci maki dan menghina apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Awalnya mereka hanya diam, tidak membalas hinaan. Namun ketika salah seorang Quraisy melempari kaum muslimin dengan batu, saat itulah muncul ketegangan hingga terjadi duel hebat di antara mereka. Setelah 3 tahun berlalu, dakwah masih berjalan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu. Secara bertahap orang-orang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, hingga wacana tentang Islam menyebar di Mekah dan Islam menjadi bahan diskusi. Perihal beritanya sampai ke telinga kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkan karena Rasulullah tidak pernah menyinggung agama mereka. Kemudian turun wahyu dari Allah yang memerintahkan Rasulullah menyampaikan risalah yang beliau bawa darinya secara terbuka, memberitahukan perintah Allah kepada manusia serta mengajak mereka kepadanya, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 hingga ayat 215. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Shafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Tak berapa lama mereka pun datang memenuhi undangan itu. Tak terkecuali Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi yang selalu memusuhi beliau. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman pada risalah yang dibawa beliau, dan hari akhir. Namun tatkala sedang berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotong pembicaraan.
Dia pun mencaci maki seraya meminta Nabi berhenti menyebarkan agama. Jika tetap menyebarkan agama, maka akan dimusuhi oleh seluruh bangsa Arab, ancamnya. Lalu turunlah surat Al-Masad ayat 1 hingga 5 yang menceritakan bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak akan masuk api neraka. Sejak saat itu, Abu Lahab dan istrinya gencar melakukan tindakan keji kepada Nabi Muhammad. Pada saat Rasulullah menampakkan Islam secara terbuka kepada kaumnya dan menyampaikan perintah Allah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy belum mengutuk beliau dan belum memberikan reaksi. Hingga suatu ketika Rasulullah menyebut sesembahan mereka dan menjelaskan kebatilan mengagungkannya. Saat itulah serta-merta mereka menganggap hal ini masalah besar. Mereka pun mengingkarinya dan sepakat untuk menentang, kecuali orang-orang yang dijaga Allah di antara mereka dengan Islam. Hanya saja jumlah mereka tidaklah banyak, dan mereka masih bersembunyi-sembunyi. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, sangat empati sekali kepada Rasulullah, berdiri melindungi beliau. Sementara itu Rasulullah tetap kokoh tegar menyampaikan perintah Allah dan memperlihatkan perintahnya tanpa bisa dicegah oleh apapun. Para tokoh Quraisy melihat bahwa Rasulullah terus berdakwah dan melihat pamannya Abu Thalib sangat empati kepada beliau, melindungi beliau, dan tidak akan menyerahkan beliau kepada mereka. Maka beberapa tokoh Quraisy datang menemui Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib menasihati Nabi agar tidak menghina mereka. Namun Abu Thalib menjawab dengan perkataan yang santun dan bijak. Lalu mereka pun pulang dengan tangan hampa. Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya sebagaimana biasa. Meski mendapat cacian dari kaum Quraisy termasuk pamannya sendiri Abu Lahab, sebagai bagian keluarga Nabi, Abu Lahab justru menjadi orang yang paling sengit memusuhi Nabi. Terlebih setelah turun ayat yang menjelaskan bahwa dia dan istrinya kelak akan masuk neraka. Keteguhan Rasulullah dalam berdakwah membuat orang Quraisy semakin panas. Mereka pun mengirim utusan Quraisy menemui Abu Thalib untuk kedua kalinya. Lagi-lagi mereka meminta kepada Abu Thalib menasihati Nabi Muhammad agar tidak menyebarkan agama Islam dan mengatakan bahwa sesembahan mereka adalah batil. Mereka juga mengancam jika Abu Thalib tetap diam, maka mereka akan berbuat kasar hingga salah satu dari kedua belah pihak ada yang hancur. Usai mengatakan demikian, mereka berbalik pulang dari hadapan Abu Thalib. Abu Thalib merasa keberatan untuk berbeda pendapat dan bermusuhan dengan kaumnya. Namun demikian ia tak sudi menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Hari ke hari dakwah yang beliau lakukan semakin mendapat sambutan, hingga semakin banyak orang yang masuk agama Allah meskipun secara sembunyi-sembunyi, terutama kalangan kaum lemah, budak, seperti Ibnu Mas'ud, Bilal, dan Salim, serta sebagian anak suku Quraisy, yaitu Abu Huzaibah bin Utbah. Bahkan Abu Huzaibah membebaskan budaknya yang bernama Salim, serta mengangkatnya menjadi anak. Namun, kemudian antara mereka dan keluarga yang belum masuk Islam terjadi gap. Mereka pun saling membenci dan saling menjauhi. Hal inilah yang membuat kaum Quraisy gundah dan pemandangan inilah yang menyakitkan mereka. Terlebih sebentar lagi musim haji akan tiba. Dalam hal ini kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi Arab akan datang ke negeri mereka. Oleh karena itu mereka pun berkumpul untuk membicarakan satu pernyataan yang tepat dan disepakati bersama, yang nantinya mereka sampaikan kepada delegasi perihal Nabi Muhammad agar dakwah yang beliau sampaikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jiwa-jiwa para delegasi Arab. Mereka pun membuat kedustaan tentang Nabi
dan menyebut beliau dukun, orang gila, penyair, bahkan ahli sihir. Namun semua kedustaan itu dibantah oleh sebagian yang lain. Di antaranya adalah Al-Walid, karena dia tahu bahwa ayat Al-Quran tidaklah sama dengan mantra dukun, syair ataupun mantra tukang sihir. Mereka pun saling berdebat satu sama lain, hingga akhirnya mereka sepakat untuk membuat tuduhan yang keji. Mereka mengatakan bahwa Nabi adalah tukang sihir yang membawa suatu ucapan berupa sihir, yang dengan ucapan itu mampu memisahkan antara seorang anak dengan bapaknya, saudara, istri, serta keluarganya. Setelah majelis menyepakati keputusan tersebut, mereka mulai menerapkan dengan cara menyebar di jalan-jalan yang dilalui para delegasi Arab pada masa musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatkan dan mereka singgung perihal Rasulullah. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah manakala musim haji telah tiba adalah mengikuti para jamaah yang datang sampai ke tempat mereka berkemah di Pasar Ukas, Madinah, dan Zul Majas. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah. Pada musim itu, perihal Rasulullah menjadi pusat perhatian delegasi Arab, sehingga nama beliau menjadi perbincangan orang di seantero negeri Arab. Para tokoh kafir Quraisy Mekah itu akhirnya berkumpul dalam sebuah majelis lagi, mendiskusikan serta merumuskan sebuah strategi untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Salah seorang elit kafir Mekah, Utbah bin Rabi'ah, menyampaikan usul agar menggunakan cara yang lebih lembut untuk menghentikan pergerakan Rasulullah. Para tokoh kafir Mekah pun sepakat untuk mengubah taktik dan menyetujui usulan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah pun lalu menemui Rasulullah di kediaman beliau. Utbah langsung melancarkan strateginya, yaitu memberi beberapa iming-iming berupa harta, tahta kepada Rasulullah. Sebagai imbalannya, Rasulullah harus menghentikan dakwah beliau. Setelah menyampaikan beberapa iming-iming tersebut, Utbah Rabi'ah pun terdiam. Rasulullah tidak menginginkan dan tidak tertarik sama sekali dengan semua tawaran yang diiming-imingkan oleh Utbah. Rasulullah lantas bertanya kepada Utbah, kemudian meminta Utbah mendengarkan perkataan Rasul. Rasulullah membaca Quran surat Fussilat ayat ke-38. Lalu kemudian Rasulullah pun sujud kepada Allah. Melalui ayat-ayat ini Rasulullah hendak menegaskan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan Rasul Allah yang bertugas untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada mereka seluruh manusia. Mereka akan selamat jika mengikuti Rasulullah. Sebaliknya mereka akan celaka jika menentangnya. Setelah itu Utbah bin Rabi'ah pun pulang dan langsung menemui pemuka kaum musyrikin Mekah. Para pembesar Quraisy menanyakan mengapa ekspresinya berbeda saat dia berangkat mendekati Rasulullah. Di hadapan para pembesar musyrik Mekah, Utbah mengaku takjub dengan Al-Quran yang disampaikan Rasulullah. Ia tahu jika itu bukanlah sihir, bukan syair, dan bukan pula perdukunan. Secara spontan, ia pun kemudian meminta para elit musyrik Mekah meninggalkan Rasulullah dan tidak mengganggunya lagi. Mendengar pernyataan itu, bukannya percaya, namun justru para pemuka Quraisy menganggap Utbah telah terkena sihir. Percecokan di antara pemuka Quraisy pun terjadi. Saat itu Abu Jahal mengatakan bahwa Abu Huzaibah, anak Utbah bin Rabi'ah, telah masuk Islam. Begitu juga anak angkatnya Salim. Abu Jahal juga berkata bahwa selama ini Utbah telah menyembunyikan keislaman anaknya. Merasa terpojok, Utbah akhirnya buka suara terkait saudara Abu Jahal, yaitu Salamah dan Ayas yang telah masuk Islam juga. Saat Abu Jahal mengetahui keislaman Salamah dan Ayas bin Rabi'ah, maka Abu Jahal marah dan dia pun mencari mereka. Setelah ketemu, keduanya pun dikurung
diborgol bersama-sama. Mulai saat itu masing-masing kepala suku melakukan interogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilahnya. Satu persatu orang-orang yang masuk Islam ditangkap serta dipenjara. Mereka dilempari batu layaknya maling. Kedua tangannya diikat serta dicambuk di bawah teriknya matahari kota Mekah. Para kafir Quraisy menyiksa orang-orang yang lemah di antara orang Muslim. Mereka berharap dengan siksaan itu akan mampu menggoyahkan iman mereka sehingga mau kembali pada agama nenek moyang mereka. Abu Jahal dengan bangga mengatakan bahwa kini ia bisa mewujudkan neraka dunia seperti yang Rasulullah janjikan untuk mereka, dan mengancam siapa saja yang masuk Islam akan merasakan hal yang sama dengan mereka. Saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam, dan ia sangat keras terhadap orang-orang dari kabilahnya yang masuk Islam. Setelah selesai dianiaya, Abu Bakar dan orang-orang mukmin menolong mereka dengan memberikan minuman serta memberi semangat agar mereka tetap tabah hingga janji Allah tiba. Jika yang disiksa adalah budak, maka Abu Bakar membeli budak tersebut lalu memerdekakannya. Salah satu budak yang mendapatkan siksaan adalah Bilal bin Rabah. Bilal saat itu berstatuskan sebagai budak dari Umayyah. Maka tatkala mengetahui kenyataan bahwa budaknya memeluk Islam, menjadi tamparan keras dan aib yang bisa menjatuhkan kehormatan Umayyah. Bilal pun diseret dan diikat bersama muslimin lainnya di padang pasir Mekah. Tubuhnya didera cambuk, namun imannya tak goyah. Hingga membuat tuannya pun malu karena ternyata Bilal mampu menahan rasa sakit. Hanya ada satu kata dari mulutnya, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Hal itu mereka lakukan hingga beberapa hari. Pada puncaknya Umayyah mengeluarkannya ketika matahari sedang terik. Ia pun membaringkan Bilal di atas padang pasir Mekah, kemudian memerintahkan untuk meletakkan batu besar di atas dadanya. Teriknya matahari tak membuatnya putus iman, hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya dan membelinya lalu memerdekakan Bilal. Abu Bakar membeli semua budak wanita Islam yang disiksa dan memerdekakan mereka sebagaimana beliau memerdekakan Bilal dan Amir bin Hufairah. Tak jauh berbeda dengan Ammar bin Yasir, mantan budak milik Bani Makhzum yang telah merdeka bersama keluarganya. Dia, ayah, dan ibunya yang telah masuk Islam tak luput dari penyiksaan. Mereka pun diseret menuju tanah lapang dan disiksa. Ketika mereka menjalani siksaan, Nabi melintas dan bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Saat penyiksaan itu Abu Jahal menikam Sumayyah ibu Ammar bin Yasir dengan tombak. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Yasir sang ayah juga meninggal dunia dalam siksaan tersebut. Sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Dia dipaksa untuk mencaci Nabi Muhammad. Dengan terpaksa, Ammar pun memenuhi permintaan mereka. Setelah itu dia pun menemui Rasulullah sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turunlah ayat tentang dirinya sebagaimana termaktub dalam Quran Surat An-Nahl ayat 103. Daftar para korban yang disiksa karena membela agama Allah demikian panjang dan kisah mereka amatlah sangat mengharukan. Alhasil siapa saja yang mereka ketahui memeluk Islam, maka gerak-geriknya akan dihadang dan disakiti. Bukan hanya itu saja, bahkan pada suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di Darul Arqam. Mereka berencana membacakan Al-Quran di tempat umum agar orang-orang Quraisy mendengarkan keindahan bahasa Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengajukan diri untuk melakukan hal itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun pergi ke makom pada waktu duha
pada saat orang-orang Quraisy sedang berada di balai pertemuan mereka. Abdullah bin Mas'ud pun berdiri di makom tersebut lalu membaca surat Ar-Rahman dengan suara yang nyaring. Orang-orang Quraisy merenungkannya, namun para pemuka Quraisy bangkit bergerak mendatangi Abdullah bin Mas'ud lalu menghajarnya. Siksaan demi siksaan dari kaum Quraisy semakin gencar dilakukan, terutama pada kalangan lemah. Adapun Rasulullah saat itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian. Tidak semua orang kafir berani melakukannya, mengingat kedudukan Rasul yang sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Quraisy, ditambah perlindungan yang diberikan oleh pamannya Abu Thalib, tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat. Hanya tokoh mereka saja yang penuh kedengkian sehingga berani mengganggu Rasul secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan sebagainya. Berbagai tindakan menyakitkan diterima Rasulullah dari Abu Lahab dan kawan-kawannya. Meski Abu Lahab adalah paman sekaligus mertua Rasul, namun justru dia sebagai garda terdepan dalam memusuhi Nabi. Bahkan Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang telah dinikahi oleh Utbah dan Utaibah anak Abu Lahab. Bahkan istri Abu Lahab, Ummu Jamil, tidak kalah pula permusuhannya terhadap Nabi Muhammad. Dia pernah membawa duri dan menyerahkan di jalan yang dilalui oleh Nabi, bahkan di depan pintu rumah Nabi. Dia adalah sosok wanita galak yang selalu mencaci Nabi, mengarang dusta dan berbagai isu menyulutkan api fitnah. Oleh karena itulah Al-Quran menjulukinya sebagai Hamalatul Hatab, wanita pembawa kayu bakar. Suatu ketika dia mendengar ayat Al-Quran yang turun mengenai dirinya dan suaminya. Dia pun langsung mendatangi Rasulullah yang kala itu sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq di dekat Ka'bah. Tak lupa dia pun membawa batu di tangannya. Namun ketika ia berdiri di hadapan Rasul dan Abu Bakar, Allah membutakan pandangannya sehingga hanya melihat Abu Bakar saja. Lantas dia berkata, "Wahai Abu Bakar, di mana sahabatmu itu? Aku dengar dia mendapat berita bahwa dia telah mengejekku. Demi Allah, andai aku menemuinya, niscaya akan aku tampar mulutnya dengan batu yang ada di genggamanku." Kemudian dia pun berlalu dari hadapan Rasulullah dan Abu Bakar. Orang-orang Quraisy yang selalu mengganggu Rasul saat beliau berada di rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Uqbah bin Abi Mu'idz, dan Adi bin Hamra. Mereka adalah para tetangga dekat Rasulullah. Berbagai gangguan pun mereka lakukan, mulai dari melempari beliau dengan rahim kambing saat tengah melakukan sholat. Hal inilah yang membuat Rasul memasang penghalang dari batu agar dapat terlindung manakala beliau tengah melakukan sholat. Uqbah bin Mu'idz malah melakukan hal yang lebih buruk. Suatu ketika Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah. Sementara di sisi lain tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul pula. Ketika beliau sedang sujud, Uqbah bin Mu'idz pun mengambil isi perut unta yang baru saja disembelih, kemudian dilemparkan ke atas Nabi, sehingga Rasulullah tidak kuasa untuk bangun dari sujud. Akhirnya Fatimah anak Rasul pun mengangkat kotoran tersebut dari tubuh beliau. Barulah beliau mengangkat kepala dan berdoa memohon kepada Allah agar mereka diberi balasan yang setimpal. Dan doa Rasul pun diijabah, sehingga satu persatu orang-orang tersebut dimasukkan dalam keadaan tewas mengenaskan ke dalam sumur Badar di saat perang Badar. Berbeda dengan Umayyah bin Khalaf, bila dia bertemu dengan Rasul, dia pun langsung mengumpat serta mencelanya. Karenanya lah turun ayat Al-Humazah ayat 1 yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Demikian pula Abu Jahal, terkadang dia mendatangi Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran, kemudian berlalu dan tidak membuatnya beriman. Bahkan dia menyakiti Rasul dengan ucapannya, melarang Rasul sholat di Masjidil Haram.
Suatu hari Abu Jahal sesumbar bahwa dia akan menginjak leher dan membenamkan muka Nabi ketika beliau sholat. Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah yang sedang sholat. Namun tiba-tiba Abu Jahal berbalik mundur dan malah berlindung di balik kedua tangannya. Orang-orang Quraisy pun heran dan bertanya, apa yang terjadi? Lantas dia pun menjawab bahwa saat dia hendak melakukan aksinya, dia melihat ada parit api antara dirinya dan Nabi Muhammad, dan dia juga melihat makhluk yang menyeramkan yang memiliki sayap. Lantas Rasulullah bersabda, andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu. Di lain waktu, Nabi Muhammad juga mendapatkan perlakuan yang kasar dari para pemuka kaumnya, yaitu tatkala Rasulullah berada di dekat Ka'bah, Abu Jahal dan lainnya pun mendatangi Rasulullah. Mereka lalu melompat ke arah Rasulullah, mengitari beliau, mencaci dan mengancam beliau. Lalu Abu Bakar pun segera maju ke depan mereka untuk menghalau mereka. Namun sayang jumlah mereka yang banyak membuat Abu Bakar tak mampu melawan. Hingga akhirnya beliau pun dipukuli oleh orang-orang Quraisy hingga tak sadarkan diri beberapa hari. Demikianlah berbagai penganiayaan yang dialami Rasulullah dan orang-orang yang beriman kala itu. Sehingga langkah bijaksana yang diambil Rasulullah dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya baik berupa perkataan maupun perbuatan, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara sembunyi-sembunyi. Hal ini untuk mencegah terjadinya benturan antara kedua belah pihak. Rasulullah pun melakukan pertemuan dengan kaum muslimin secara rahasia di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam Al-Maksumi yang terletak di atas bukit Sofa dan terpencil, sehingga luput dari intaian para mata-mata orang Quraisy. Tempat itulah yang dijadikan Rasulullah sebagai pusat dakwah dan pertemuan dengan kaum muslimin. Hari ke hari jumlah muslimin yang terus bertambah, namun berbagai tekanan yang dilancarkan kaum Quraisy pun juga ikut berkelanjutan serta semakin keras, terutama pada orang-orang yang lemah, sehingga Mekah terasa sempit bagi mereka. Dalam kondisi sempit itu turunlah ayat 16 dari surat Al-Kahfi dan Az-Zumar ayat 10 yang mengisarkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Rasulullah SAW yang telah mengetahui bahwa An-Najasyi Raja Habasyah adalah orang yang adil dan tidak seorang pun yang terzolimi olehnya, oleh karena itu beliau memerintahkan muslimin hijrah ke sana. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dikepalai oleh Utsman bin Affan yang membawa serta Ruqayyah putri Rasulullah. Pada tahun kelima kenabian mereka pun berangkat hijrah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun menuju Habazah melalui jalur laut dari pelabuhan Syaibah. Saat itu kaum Quraisy mengetahui keberangkatan mereka, namun tatkala sampai di tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Orang-orang muslim hidup di sana dengan mendapatkan perlakuan yang baik. Manakala orang-orang Quraisy menyadari bahwa sahabat-sahabat Rasulullah telah hidup damai, tentram di bumi Habasah, serta mendapatkan tempat tinggal dan ketenangan, mereka pun sepakat untuk mengirim 2 intel Quraisy yang kokoh agamanya untuk menemui Najasyi dan memintanya menyerahkan sahabat-sahabat Rasulullah kepada mereka. Mereka melakukan ini karena bermaksud menyiksa para sahabat agar murtad dari agamanya dan mengeluarkan mereka dari negeri Habasah. Orang-orang Quraisy mengutus Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As bin Wa'il dan membekali keduanya dengan hadiah-hadiah yang mewah untuk merayu Najasyi dan para pendetanya. Namun usaha mereka gagal lantaran Najasyi adalah orang yang adil, sehingga kaum muslimin mampu memberikan hujah yang kuat. Di sisi lain, Rasulullah di Mekah tetap mendapatkan perlakuan yang buruk dari para kaum Quraisy,
terutama pemuka suku mereka. Pernah suatu ketika Abu Jahal berjalan melewati Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Ia lalu mengganggu, mencaci maki, dan melampiaskan dendamnya kepada Rasulullah karena dianggap menghina agamanya dan melecehkan ibadahnya. Meski begitu, Rasulullah SAW tidak menimpali sedikit pun perkataan mereka. Ketika itu mantan budak wanita Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah. Usai mengumpat beliau, Abu Jahal pun pergi meninggalkan Rasulullah menuju ke balai pertemuan orang-orang Quraisy yang berada di samping Ka'bah. Lalu ia pun duduk bersama dengan mereka. Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu datang dengan memanggul anak panah dari berburu. Ia adalah sosok pemuda yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy. Ketika ia berjalan melewati mantan budak wanita tadi, mantan budak wanita tersebut menceritakan kepada Hamzah perihal perilaku Abu Jahal kepada Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib pun marah karena Allah ingin memuliakannya. Ia pergi mencari Abu Jahal tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Tatkala Hamzah melihat Abu Jahal sedang duduk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy, lalu ia pun berjalan maju ke arahnya. Ketika sudah berada tepat di depannya, ia pun mengangkat busur panahnya kemudian menghajar Abu Jahal hingga menderita luka yang sangat parah. Ia berkata, "Apa engkau mencaci maki keponakanku, padahal aku seagama dengannya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, seperti yang ia saksikan. Silahkan balas jika engkau mampu." Beberapa orang dari Bani Maksum mendekat kepada Hamzah untuk menolong Abu Jahal. Namun Abu Jahal berkata, "Biarkan saja Abu Umarah, demi Allah, aku telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang buruk." Kemudian Hamzah pun pergi menuju rumah Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Sejak peristiwa itu, maka resmilah Hamzah masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Tatkala Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy menyadari sepenuhnya bahwa Rasulullah telah kuat terjaga dan Hamzah pasti melindunginya. Karena itulah mereka menghentikan sebagian gangguan terhadap Rasulullah. Tatkala Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abu Rabi'ah bertemu dengan orang-orang Quraisy dalam keadaan gagal menarik pulang sahabat-sahabat Rasul dan Najasyi tidak memperkenankan permintaan mereka, pada saat itulah Umar bin Khattab memeluk Islam. Bahkan dia mengumumkan keislaman kepada para ketua kaum Quraisy. Jika dulu sebelum Islam Umar keras kepada kaum muslimin, sekarang berbalik, beliau keras kepada orang-orang Quraisy. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW terlindungi dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga membuat orang-orang Quraisy tidak lagi berani menyiksa mereka. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ia memenangi duel melawan orang-orang Quraisy, sehingga ia bisa sholat di samping Ka'bah bersama orang-orang muslim. Setelah Umar bin Khattab bersama Hamzah bin Abdul Muthalib berada di kubur Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, serta Islam menyebar luas di kabilah-kabilah Quraisy, maka mereka segera berkumpul untuk mengadakan rapat. Dalam rapat itu mereka merencanakan konspirasi dengan cara membuat perjanjian yang mereka tujukan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 2. Mereka tidak boleh menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 3. Mereka tidak boleh menjual apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 4. Mereka tidak boleh membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ketika sudah mufakat dengan seluruh isi perjanjian tersebut, mereka pun menuliskan di sahifah surat perjanjian, kemudian mereka bersumpah untuk senantiasa komitmen dengan isi perjanjian itu.
Setelah itu mereka menempelkan surat perjanjian di tengah-tengah Ka'bah sebagai bukti sikap mereka. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menjalani pemboikotan orang-orang Quraisy selama 3 tahun, hingga mereka menjalani kesulitan yang luar biasa. Tak ada makanan ataupun minuman yang bisa sampai pada mereka, kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, dan siapapun dari orang-orang Quraisy tidak bisa berinteraksi dengan mereka, kecuali dengan cara yang sembunyi-sembunyi pula. Keadaan ini pun membuat simpati para kabilah lain, sehingga mereka memprotes tindakan pemboikotan ini. Mereka pun meminta pemboikotan segera diakhiri. Al-Mut'im bin Adi bangkit dan berjalan menuju surat perjanjian untuk menyobeknya. Namun, tatkala melihat perjanjian itu, ia dapatkan rayap-rayap telah memakan kecuali pada kata Bismillah. Pada tahun ke-10 nubuah, sakit Abu Thalib semakin parah, hingga akhirnya beliau pun meninggal dunia. Pada tahun yang sama, istri Nabi Muhammad, Khadijah, juga meninggal dunia. Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu pun menyayat hati Rasulullah. Sepeninggalnya Abu Thalib, kaum Quraisy semakin lancang. Mereka pun secara terang-terangan berani menyakiti serta lancang kepada beliau. Pada tahun ke-10 nubuah 619 Masehi, Rasulullah pergi ke Taif yang berjarak 60 mil dari Mekah. Beliau berjalan kaki bersama Zaid bin Harits. Setiap kali melewati kabilah, beliau pun mengajak mereka kepada Islam. Namun tak satu pun yang beriman. Hingga akhirnya beliau sampai ke Taif. Di sana beliau berdakwah kepada pemuka dan masyarakat Taif. Bukan sambutan yang didapat, justru Rasulullah dimaki dan dilempari batu, hingga beliau pun berlumuran darah. Zaid pun melindungi beliau hingga entah berapa banyak batu itu mengenai tubuh dan kepalanya. Rasulullah pun terus berjalan hingga tiba di kebun anggur milik Utbah. Beliau lantas duduk di bawah rindangnya pohon anggur tersebut. Ketika kedua anak Rabi'ah melihat Rasulullah dan apa yang beliau alami, hati nurani keduanya pun terketuk. Dia memberi Rasul setandan anggur. Dalam keadaan sedih itu, Rasulullah pun terus menjauhi Taif. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang kepada beliau atas perintah Allah. Kedua malaikat itu pun menawarkan sesuatu kepada Rasul. Bahkan mereka siap untuk meratakan Taif dan Mekah jika Rasulullah berkehendak. Namun, justru Rasulullah mendoakan baik kepada umatnya yang belum beriman itu, agar dari mereka keluar generasi yang akan beriman kepada Allah. Rasulullah kemudian kembali ke Mekah untuk menyampaikan Islam kepada beberapa kabilah. Sebagian ada yang beriman dan sebagian lain menolak. Rasulullah pun terus berdakwah terutama pada musim haji, karena banyak perwakilan dari berbagai kabilah yang datang ke Mekah pada musim itu. Pada tahun ke-11 nubuah, di suatu malam Rasulullah dan Abu Bakar pun keluar melewati sekumpulan orang Yathrib dari suku Khazraj. Beliau mendekati mereka dan menyampaikan Islam kepada mereka. Sebelumnya mereka telah mendengar kisah Rasul dari orang-orang Yahudi. Maka setelah mendengar penjelasan Nabi mengenai Islam, mereka pun segera menyatakan keislamannya. Sekembalinya ke Madinah, mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya, sehingga tak satu pun rumah di Madinah melainkan sudah menyebut nama Rasulullah. Tahun berikutnya, 12 orang Ansor melakukan ibadah haji, dan mereka pun menemui Rasulullah di Al-Aqobah yang dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Mereka membaiat Rasulullah. Peristiwa baiat ini terjadi sebelum perang diwajibkan kepada mereka. Mereka yang terlibat pada baiat Aqobah pertama dari Bani An-Najjar dan dari Bani Malik bin An-Najjar. Pada tahun ini juga terjadi peristiwa Isra Mi'raj, suatu peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari bumi menuju langit ketujuh, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan Rasulullah untuk menerima perintah Allah berupa sholat 5 waktu sehari semalam.
Perintah inilah yang kini menjadi salah satu ibadah wajib dikerjakan umat Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Mekah. Di saat yang bersamaan, orang-orang Ansor yang telah masuk Islam pergi menunaikan ibadah haji bersama kaumnya yang masih musyrik ke Mekah. Setibanya di sana, mereka pun bertemu dengan Rasulullah, lalu membaiat Rasulullah. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang Muslim untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dan bergabung dengan saudara-saudara mereka, kaum Ansor. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan memiliki saudara-saudara dan negeri yang akan menjadikan kalian merasa aman di dalamnya." Lalu kaum muslimin pun hijrah ke Madinah secara bergelombang. Meski para sahabat telah hijrah ke Madinah, Rasulullah masih tetap menetap di Makkah, menunggu diizinkan untuk hijrah. Hampir seluruh kaum muhajirin telah hijrah ke Madinah, kecuali sahabat yang ditahan atau orang yang disiksa. Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar sudah beberapa kali memohon kepada Rasulullah agar bisa hijrah ke Madinah. Namun beliau bersabda kepadanya, "Jangan terburu-buru, semoga Allah memberimu teman untuk hijrah." Abu Bakar merasa tersanjung bila ia bisa menemani Rasulullah berhijrah. Tatkala orang-orang Quraisy menyadari bahwa pengikut dan sahabat Rasulullah semakin bertambah banyak di negeri lain serta negeri mereka, dan hijrahnya kaum muhajirin ke Madinah secara bergelombang, mereka pun mulai mengambil ancang-ancang menyusun strategi baru agar bisa menghalangi Rasulullah ke Madinah. Mereka juga menyadari bahwa kaum muslimin telah sepakat untuk memerangi mereka. Karena itulah mereka segera menyelenggarakan rapat di Dar An-Nadwah, membahas Rasulullah SAW. Pada hari itu mereka dicegat iblis yang menjelma menyerupai orang tua yang berwibawa, yang memakai mantel. Kemudian ia berdiri di depan pintu Dar An-Nadwah. Ketika orang Quraisy melihat, mereka bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Iblis pun menjawab, "Aku penduduk Najd. Aku dengar kalian akan mengadakan rapat untuk membahas Muhammad. Aku ingin menyertai rapat kalian agar kalian bisa mendengarkan pendapat dan nasihat dariku." Orang-orang Quraisy itu pun berkata, "Baiklah, silahkan masuk." Iblis pun masuk bersama mereka. Mereka kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah dengan mengerahkan tiap pemuda dari masing-masing kabilah. Setelah itu orang-orang Quraisy pun terpencar dan melaksanakan usulan Abu Jahal. Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Malam ini kau tidak boleh tidur di kasurmu." Saat tengah malam tiba, para pemuda Quraisy pun bergerak menuju rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah mengetahui kedatangan mereka, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang Rasul dan menyelimuti seluruh badannya dengan selimut yang berwarna hijau. Biasanya Rasulullah SAW memakai selimut tersebut untuk tidur. Para pemuda Quraisy pun akhirnya sampai di depan pintu rumah Rasulullah dengan ditemani Abu Jahal. Rasulullah SAW kemudian keluar menemui mereka sambil menggenggam tanah. Allah Ta'ala membutakan penglihatan mereka hingga tidak bisa melihat beliau. Rasulullah SAW menaburkan tanah ke atas kepala mereka sambil membacakan surat Yasin ayat 1 hingga 9. Setelah itu Rasulullah pergi meninggalkan mereka ke tempat yang beliau kehendaki. Tak lama kemudian iblis yang menyamar menjadi orang tua dari Najd itu pun datang menemui mereka dan berkata, "Apa yang sedang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Kami sedang menunggu Muhammad." Iblis berkata, "Allah telah menggagalkan rencana kalian. Demi Allah, Muhammad telah keluar dari rumahnya saat kalian masih di sini. Ia menaburkan tanah ke atas kepala kalian semua, lalu pergi. Apa kalian tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi?" Mereka masing-masing meletakkan tangannya ke atas kepala mereka dan mendapatkan tanah di atas kepala. Namun mereka tetap tidak percaya. Mereka pun mengintip lewat celah rumah yang berlubang
dan ternyata masih ada orang yang tidur di ranjang serta berselimutkan. Mereka mengira bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Mereka pun tidak meninggalkan rumah Rasulullah hingga pagi hari. Namun alangkah terkejut saat pagi hari ternyata yang tidur di ranjang Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Pada hari Allah mengizinkan Rasulullah hijrah keluar dari Mekah meninggalkan kaumnya dengan mengendarai unta. Rasulullah dan Abu Bakar pun menyewa Abdullah bin Uraikid, seorang dari Bani Ad-Dail bin Bakar. Abdullah bin Uraikid adalah orang musyrik sebagai penunjuk jalan bagi keduanya. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau diperintahkan mengembalikan titipan manusia yang dititipkan kepada beliau. Sudah hal yang wajar bahwa orang-orang musyrik Mekah jika khawatir hartanya akan dicuri, mereka biasanya menitipkan kepada Rasulullah karena kejujuran dan sifat amanah beliau. Rasulullah dan Abu Bakar lalu keluar dari pintu rahasia rumah Abu Bakar menuju Gua Thur di Gunung Mekah bawah dan masuk ke dalamnya. Abu Bakar memerintahkan anaknya melihat perkembangan berita tentang Rasulullah di siang hari. Kemudian di senja hari ia melaporkan kepada keduanya. Selain itu, Abu Bakar menyuruh mantan budaknya Amir bin Fuhairah agar mengembala kambingnya di siang hari di dekat Gua Thur, dan pada senja harinya ia membawa kambing tersebut kepada keduanya di gua. Abu Bakar menugaskan Asma bin Abu Bakar mengantarkan makanan yang cukup kepada beliau. Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di gua selama 3 hari. Saat orang-orang Quraisy menyadari bahwa Rasulullah sudah tidak ada di Mekah, mereka pun menyelenggarakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi siapa saja yang bisa membawa Rasulullah hidup-hidup kepada mereka. Salah satu yang mengikuti sayembara itu adalah Suraqah bin Malik. Dialah orang pertama kali yang menyanggupi sayembara itu. Suraqah pun meloncat ke atas kudanya dan mengejar Nabi yang sudah dalam perjalanan ke Madinah. Setelah mengikuti jejaknya, Suraqah sampai tepat di belakang Rasulullah. Dia kemudian memacu kudanya untuk mendekati Nabi. Namun bersamaan dengan itu mendadak kaki kudanya pun terperosok ke pasir. Dia pun terlempar. Kejadian itu pun berulang hingga beberapa kali. Hingga akhirnya ia pun sadar bahwa yang ia musuhi bukanlah manusia biasa. Kemudian Suraqah menyatakan bahwa dia tidak akan berbuat buruk kepada Rasulullah. Dia juga menghalangi orang lain untuk memburu Rasulullah. Rasul pun kemudian bersabda bahwa Suraqah suatu saat akan memakai mahkota Raja Kisra. Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan hingga di Quba. Di sana Rasulullah menumpang tinggal di Bani Amir bin Auf pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Dan di saat itu pula lah beliau membangun masjid di Quba. Setelah itu beliau melanjutkan menuju Yathrib atau yang dikenal dengan Madinah. Sesampainya di Madinah, kedatangan Rasulullah disambut dengan sukacita oleh seluruh penduduk Madinah. Mereka pun bergembira karena kini akhirnya mereka berjumpa dengan kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan-pengorbanan mulia dalam mencapai suatu tujuan adalah hal yang akan menjamin bagi agama dan akidah. Ia juga menjadi contoh keteladanan yang akan mengisi hati orang-orang beriman dengan rasa simpati, kebanggaan dan kasih sayang. Ia adalah menara yang akan menjadi pedoman bagi generasi-generasi mendatang untuk mencapai hakikat agama, kebenaran, dan kebesarannya. Demikianlah berlaku pula bagi agama Islam. Makna ini telah dijelaskan oleh Al-Quran kepada kaum muslimin, bukan hanya pada 1 atau 2 ayat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, padahal mereka belum lagi diuji. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Di ayat lain Allah juga berfirman, apakah kalian mengira akan dapat masuk surga
Padahal belum lagi terbukti bagi Allah orang-orang yang berjuang di antara kalian. Begitupun orang-orang yang tabah. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka hingga terbuktilah bagi Allah orang-orang yang benar dan terbukti pula orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Memang demikianlah Al-Quran mendidik putra-putra pendukungnya bahwa pengorbanan merupakan esensi atau saripati keimanan, dan bahwa kepahlawanan menghadapi kekejaman dan kekerasan dihadapi dengan kesabaran, keteguhan, dan pantang mundur. Mudah-mudahan kisah Nabi Muhammad ini akan memberikan suri teladan kepada kita dan menginspirasi kita sehingga kita semakin cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.